Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Istana Prayangan. Joko Lolo digendong dan disayang-sayang oleh Kiwari. Dalang kondang yang telah mendapat julukan Carik Panjang Emas semakin sayang pada cucunya. Ada gelora dalam dadanya yang tak ingin terpisahkan lagi dengan bocah kecil itu. Malam itu ia benar-benar mengeloni cucunya. Tetapi aneh, Joko Lolo semalaman tidak bisa tidur. Duh, anakku sing bagus, kowe tak kudang, tak gendong mubeng alun-alun. Besok gede bisa mikul dhuwur, mendem jero, tuk mraping wong tuwa. Ojo latah marang sepodo-podo, dadi oasi piwelas marang sasomo. Aduh Gusti Kang Maha Agung, putuku Joko Lolo dadi priya aku. Joko Lolo, kau tidak ngantuk, Nger? Hah? Kenapa kau tidak bisa tidur bersama kakek? Nah, kakek mau nembang untukmu, ya? Ler eler tandure wo semeler, tak ijo royo dak sengku penganten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwe, lonyo penek no kanggo basudada tira. Padha tira gumitir beda ing pinggir, domana jumlatono kanggo sepo mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Yo Cah angon penek no blimbing kuwe, lonyo penek no kanggo basudada tira. Dotira kumitir beda ing pinggir, domana jumlatono kanggo sepo mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Yo surahore.
ngantuk, Nger. Tidur ya, Nger. Tidur. Bocah kecil itu masih kelap-kelip di samping Kiwari. Kiwari ngeloni dan ia terlelap karena kecapean. Dan ketika Kiwari terlelap, perlahan-lahan Jokololo menggelundungkan tubuhnya. Tubuhnya merosot ke bawah dan ia turun dari tempat tidur, lalu merambat melalui pinggir tempat tidur dan meninggalkan kamar kakeknya. Bocah kecil itu merangkak meninggalkan kamar sambil ngeces, tersenyum-senyum mengeluarkan air liur menuju ruang tengah. Oh, anakku, Jokololo? Jokololo? Aduh, mengapa kau bermain di ruang tengah begini, Nger? Di mana kakekmu? Ah, dasar kakekmu badung. Kamu ketularan ya? Iya, sudah ketahuan sekarang. Kakeknya yang badung, cucunya dibiarkan keluyuran sendiri. Kakeknya ngorok. Aduh, tobat. Ayo, Bobo, ayo. Mengapa kau tidak tidur, ha? Kau coba dengar. Sudah ada ayam berkokok. Itu artinya sudah pagi, Nger. Kau haus, anakku? Kau haus, sayang? Anakku, ayo Bobo yuk. Ibu kasih Mimi ya. Mimi lah, kamu jangan nakal begitu ah. Kemana kakekmu? Ayo sini Mimi. Di mana kakekmu? Kakek sudah tidur ya? Coba kau dengar itu, Jokololo. Kakekmu sudah kecapean ngomong kamu. Kakek capek, ketiduran. Tadi ku dengar kakek nembang. Tadi ditembangi apa? Ler iler, tandure wo semilir. Ayo tidur, kakek sudah ngorok tuh. Tidur ya sayang ya. Dari mana? Anakmu main sendiri di jogan, merangkak di lantai sendirian. Kakeknya di mana? Katanya mau ngeloni. Ngeloni apanya? Lawang ngorok sendiri. Ya sudah, sini saja. Dikeloni bapaknya. Sini, Ger. Ayo sini, Bobo ya. Masih muntel kan? Sudahlah, kamu tidur. Biar ku keloni. Dia barangkali haus dan tidak bisa tidur. Kau haus, sayang? Tidurlah. Sehari semalam kau belum tidur, Ger. Ayam jantan terus berkokok. Tidurlah, Jokololo. Tidur ya. Tidur ya, Nger ya. Tidur sayang. Kukuruyuk. Nah, kau dengar ayam jago berkokok? Sudahlah Kakang, kamu tidur. Biar ku susui. Kamu tidur. Biar ngempeng dia. Kalau Mimi kan nanti tidur sendiri. Kok malah menggodanya? Sekarang ibunya rewel. Anaknya datang, ibunya yang rewel. Ah, kamu jorok. Sana tidur. Iya. Dengan penuh kasih sayang, Roro Sunti memeluk dan melindungi anaknya. Jokololo seperti kehausan mimi ibunya. Bocah kecil itu akhirnya memejamkan mata seiring dengan ayam yang berkokok. Sementara itu, di istana perayangan di dasar laut selatan, Nyai Roro Kidul, Kanjeng Ratu Mas mengumpulkan seluruh anak buahnya. Masing-masing telah melaporkan hasil pekerjaan mereka di alam manusia tentang keadaan di Jawa Dwipa yang dirajai Sultan Agung Senopati Inggalogo Ngadurahman Hanyokro Kusumo. Dewi Lanjar menghanturkan sembah saat tatapan mata Nyai Roro Kidul memandang padanya. Dewi Lanjar, hamba Kanjeng Ratu. Beberapa waktu yang lalu, aku mengutusmu untuk menyelidiki orang-orang di telatah Jawa ini. Bagaimana hasil kerjanya? Hamba Kanjeng Ratu, hamba telah berkeliling di Jawa dan hamba melihat rakyat di Jawa Dwipa subur makmur, kemari Pahlo Jinawi. Jauh suku rakyat di sepanjang pantai selatan masih berjalan dengan baik.
Tidak ada yang menentang dan memberontak, Kanjeng Ratu. Mudah-mudahan mereka tetap setia mengikuti petunjukku. Hamba, Kanjeng Ratu, makhluk-makhluk manusia begitu setia. Jika kita beri petunjuk, wawarah, dan firasat, mereka paling senang jika bahasa kita sampai. Ini salah satu sebab kalian kukumpulkan di sini. Lain dari itu, ada yang ingin kusampaikan kepadamu, pada kalian yang hadir di sini. Hamba Kanjeng Ratu. Lanjar, Hamba, Kanjeng Ratu. pada kali ini aku memberimu satu tugas lagi, agar hasilnya bisa kau laporkan kepadaku. Jangan kau tambah dan jangan kau kurangi. Hamba, Kanjeng Ratu. Aku ingin kau datang ke Telatah Jawa Timur. Temui orang-orang di sana dan peringatkan apabila mereka tidak mengindahkan peringatan. Aku sendiri yang akan memberikan peringatan. Hamba, Kanjeng Ratu. Nah, mereka harus tunduk pada Mataram. Jika tidak, mereka akan celaka. Hamba, Kanjeng Ratu. Hamba akan berangkat sekarang. Bagus, berangkatlah dan pasukan khusus akan mengawalmu. Setelah Dewi Lanjar mendapatkan tugas untuk menemui orang-orang di Jawa Timur, maka pada saat itu pula ia melesat. Tubuhnya lenyap bagaikan asap seiring dengan hempasan ombak laut selatan yang menggelora gunung Gemung. Jawa Dwipa dalam keadaan genting. Untuk itu kalian yang hadir di sini, sebagai para penghulu, laskar maupun prajurit parayangan yang patuh di bawah pemerintahanku, ku minta kalian bersiaga menerima perintah setiap kali kuperlukan. Hijau, Hamba, Kanjeng Ratu. aku telah menyuruh Dewi Lanjar menuju Pasuruan. Aku minta kau memperhatikan seluruh warga dan rakyatku. Hamba, Kanjeng Ratu. Tak seorang pun akan kubiarkan lolos apabila ia menyalahi aturan-aturanku. Ku minta kau mengutus anak buahmu membayang-bayangi pekerjaan Dewi Lanjar. Hamba, Kanjeng Ratu. Nah, bagi saudara-saudara yang telah kutunjuk untuk menunaikan tugas, kuharap benar-benar bertanggung jawab. Lakukan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kalian terkecoh. Kau mau bicara, Singorekso? Hamba, Kanjeng Ratu. Bagaimana dengan tugas hamba di Kawah Merapi? Terus terang hamba kadang-kadang resah karena sudah cukup lama tak ada korban yang dipersembahkan ke Kawah Merapi. Lalu bagaimana dengan Bau Rekso? Apakah ia sudah bisa melaksanakan tugasnya di Kedung Srengenge? Hamba, Kanjeng Ratu, Kakang Bau Rekso telah menjalankan tugas dengan baik di Kedung Srengenge, Bengawan Solo. Ia telah menjadi buaya siluman yang menggegerkan Kedung Pingit, dan hamba melaporkan masalah ini setelah sekian lama kami tidak menghadap. Bagus kalau begitu. Dan sekarang kau bisa kembali ke Kawah Merapi. Dan ku minta peringatkan seluruh penduduk yang tinggal di sekeliling daerah itu. Jangan biarkan mereka lupa akan tugas-tugasnya. Hamba, Kanjeng Ratu, hamba mohon diri. Nyai Roro Kidul tersenyum. Wajahnya yang cantik jelita nampak anggun mempesona. Tak ada yang mampu menandingi kecantikannya. Singorekso telah lenyap dari hadapannya, dan kini seluruh anak buahnya masih tunduk di hadapannya. Nyai Roro Kidul memandang satu persatu yang hadir di hadapan tahta Istana Prayangan di bawah Laut Selatan. Setelah menugaskan pada anak buahnya, ia pun undur dari singgasana. Puji wahai sang permaisuri, puji wahai Kanjeng Ratu, puji wahai mempelai abadi, puji wahai junjungan kami, puji wahai sang ratu, puji wahai sesembahan kami. Kali Asem, Hamba Kanjeng Temenggung. suasana makin panas dan kita tidak bisa mundur lagi. Kanjeng Temenggung, mengapa Kanjeng Temenggung memikirkan undur diri? Hamba mohon kita konsekuen pada tugas kita, konsekuen pada kesepakatan kita untuk menentang Mataram. Kali Asem, malam ini akan kutunjukkan kepadamu akibat dari peperangan di Renong dan Lumajang. Paman Renong, Paman Lumajang.
Hamba Kakang Tumenggung. Galeasem, kau perhatikanlah. Maaf Kakang Renong dan Kakang Lumajang. Silahkan duduk. Saya ingin Kakang berdua menceritakan pada anak buah saya apa akibat peperangan yang terjadi di wilayahmu. Ayo silahkan Kakang Renong, Kakang Majang. Ampunkan hamba Kakang Kopulungan. Sungguh mengerikan apabila hamba menceritakan bagaimana korban peperangan itu. Diam! Jangan berontak! Jangan berteriak dulu! Kau gadis cantik. Kau masih perawan. Masih gadis. Jadi aku tidak boleh menyentuhmu. Aku tidak boleh melukaimu. Kau harus menurut pada kami. Ikut pada kami. Anak manis, jangan berteriak-teriak seperti itu. Kami tidak akan memperkosamu. Kami akan membawamu ke Istana Mataram. Kau akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Kanjeng Sinuwun Sultan Agung. Kau harus tahu itu. Janganlah kau menyesal. Sebab aku akan memberimu kemuliaan kepadamu. Mengucaplah bersyukur. Diam kataku. Jangan berteriak-teriak. Kau jangan seperti orang gila. Lihat, pakaianmu koyak karena kau tidak mau menurut. Ingat, aku ingin melindungimu. Keselamatanmu ada pada kami. Ada apa, Alap-Alap? Kanjeng Tumenggung Sepuh, ampunkan hamba. Hamba baru menahan gadis ini yang ingin kami persembahkan kepada Kanjeng Sinuwun. Jangan kau perlakukan dengan kasar. Anak manis, kau gadis di Renong sini? Tidak usah takut. Kenalkan, dia adalah Tumenggung Anom Alap-Alap. Dan mereka adalah anak buahnya. Jangan berlari. Daripada kau mati, lebih baik ikut pada kami. Percayalah, aku tidak akan membiarkan orang-orangku bersikap bengis dan kasar pada perawan cantik semacam dirimu. Kami ingin memuliakan orang-orang yang mempercayai Kanjeng Sinuwun Senopati Ing Ngaloko Ngadurahman Hanyokrokusumo. Kau harus tahu itu. Nah, untuk itu ku minta kau jangan berteriak-teriak, ya. Dan ikuti Tumenggung Anom dan anak buahnya. Kau akan ditandu di atas joli-joli, ikut rombongan kami ke Mataram. Tidak, tolong! Sungguh mengerikan, dan hamba tidak sanggup menceritakan peristiwa-peristiwa lainnya. Semua harta benda dan perempuan-perempuan cantik telah menjadi rampasan perang dan dibawa ke Mataram. Hamba tidak berkomentar dengan kekejian perang. Hamba hanya bisa meneteskan air mata melihat para kawulo menanggung derita. Hamba mohon maaf. Hamba tidak mau mengenang kepedihan ini. Biarlah kepedihan itu tersimpan dalam hati hamba. Terima kasih Kakang Renong dan Kakang Majang. Dengan demikian, Kakang telah memberikan wawasan pada anak buahku di sini. Terus terang, aku sebetulnya ingin tunduk pada Mataram dan mengakui panji-panjinya dikibarkan di sini. Akan tetapi sebagai seorang kesatria dan prajurit yang sejati, aku akan mengikuti langkah-langkah seluruh anak buahku yang menginginkan perlawanan atas Mataram. Dan aku menyetujui persetujuan ini. Maka hidup atau mati, kita harus menghadapi Mataram. Tumenggung Kapulungan berapi-api berbicara di depan anak buahnya. Ia juga gentar dan berdebar-debar sebab ia mendengarkan bagaimana gemuruh dan berisiknya orang-orang Mataram yang makin merangsek mengalahkan satu persatu wilayah Jawa Timur di bawah wewengkon Surabaya. Karena kita telah sepakat untuk menghadapi Mataram, untuk itu Kakang Renong dan Kakang Majang, aku tidak bisa melindungi Kakang berdua. Ini terserah Kakang berdua. Apakah Kakang mau membantu kami atau mencari perlindungan pada Eyang Giri di Sendikari? Sungguh kami menyesal apabila tidak bisa memberikan perlindungan, sebab kami dalam keadaan gawat darurat. Baiklah Kakang Kapulungan, hamba akan berusaha membantu, walaupun dengan sedikit prajurit yang tersisa. Namun, hamba akan membantu Kakang Tumenggung. Hamba berdiri di Pasuruan. Demikian pula dengan hamba, Kakang. Hamba akan membantu Pasuruan menghadapi Mataram.
Dan hamba akan mengerahkan prajurit-prajurit yang tersisa yang hamba bawa ke Pasuruan ini. Jika Kakang Tumenggung angkat senjata, bagaimana mungkin kami bertopang dagu? Terima kasih atas keterbukaan Kakang Renong dan Kakang Majang. Kalau begitu, kita mendapatkan tambahan kekuatan. Kalihasem, hamba Kanjeng Tumenggung. Segera kerahkan orang-orangmu. Hamba Kanjeng Tumenggung. Tapi ingat, jangan gegabah, jangan lengah. Persiapkan di seluruh pintu gerbang kadipaten. Kalau perlu, dirikan balok-balok jati untuk melindungi kadipaten ini. Jangan biarkan orang-orang Mataram masuk. Saya mohon. Hamba Kanjeng Tumenggung. Hamba telah melakukan perintah Kanjeng Tumenggung. Seluruh prajurit pilihan sudah hamba tempatkan di seluruh pintu gerbang yang masuk ke wilayah Pasuruan ini. Kanjeng Tumenggung. Ada apa lagi, Kalihasem? Kanjeng Tumenggung, orang-orang Mataram sudah sampai di Mojo Agung. Mereka sudah memperingatkan para pemimpin setempat. Kebanyakan mereka mundur. Kita harus bisa mengerahkan seluruh kekuatan. Dan hamba mohon, kekuatan cadangan yang ada di dalam kota raja ini segera diperbantukan. Usulmu kuterima. Kuminta kau selalu berjaga-jaga dan waspadalah. Galih Asem dan orang-orang kepercayaan Tumenggung Kapulungan akhirnya mengerahkan kekuatan Pasuruan. Mereka memasang pagar betis di setiap pintu gerbang yang akan memasuki wilayah Pasuruan. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit penombak, pemanah, ahli pedang, dan ahli meriam yang sangat mahir dan lihai. Sementara itu, Tumenggung Surotani dan anak buahnya telah melakukan gertakan-gertakan dan gebrakan-gebrakan yang memukau. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan di mata lawan. Saudara-saudara, saya minta kita menjaga tata krama dan sopan santun seperti amanat Kanjeng Sinwun Sultan Agung Senopati Ngalogo Ngadurahman Hanyokrokusumo. Bahwasanya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang gegabah dan ceroboh. Untuk menanggapi amanat Kanjeng Sinwun, saya minta saudara-saudara hanya berperang dari fajar menyingsing sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, saya minta tidak ada seorang pun yang mengangkat senjata. Hamba Kanjeng Tumenggung. Sekali kita melakukan kesalahan, fatal akibatnya. Persekutuan Surabaya cukup kuat. Saya telah mendapatkan laporan dari Warangan, di mana orang-orang Surabaya di bawah komando Adipati Pekik melakukan persekutuan dan mengerahkan kekuatan yang ada. Tumenggung Wirosobo, Tumenggung Wartonegoro, Tumenggung Ronggo Lelono, bahkan dibantu oleh seseorang yang hadir dengan topeng hitam. Saya curiga, tetapi saya tidak mau menangkapnya. Lalu bagaimana tugasmu di Wirosaban dan Ajeng Wulan, Kanjeng Putri Pandansari? Hamba Kanjeng Tumenggung. Kalian telah menemui Paman Wirosobo dan memperingatkan beliau. Hamba telah menjalankan tugas dengan baik, Kanjeng Tumenggung Sepuh. Kanjeng Tumenggung tinggal melanjutkan rencana. Apabila Paman Wirosobo tidak mau mendengarkan hamba, mau tidak mau, kita harus memperingatkan dengan cara kekerasan. Iya, semua telah mendapatkan peringatan keras, tapi nampaknya mereka merasa kuat. Hati-hati, besok kita akan menggebuk Pasuruan. Saya tahu orang-orang Renong dan Lumajang banyak yang lari ke Pasuruan. Saya membiarkan mereka. Namun saya tidak akan memaafkan mereka. Besok mulai fajar menyingsing, kita lakukan pukulan ini. Tapi ingat, kita harus melakukan gebrakan-gebrakan sampai di Gending, Probolinggo, Ketapang, Purwosari, Sukorjo, Pandaan, Trawas, dan Ngempol. Porong harus kita kepung. Nanti orang-orang Kanjeng Pangeran Mangkubumi bisa membantu kita dari Mojo Agung. Nah, untuk Dewi Maut dan Dewi Walik, saya minta untuk tetap memperhatikan Paman Wirosobo. Hamba Kanjeng Tumenggung. Hamba dan Dewi Maut akan siap melaksanakan tugas Kanjeng Tumenggung Sepuh. Terima kasih atas kesediaanmu, Dewi Walik. Semoga kita bisa membantu melaksanakan tugas ini. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Ada apa, Gugut? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung Sepuh. Orang-orang Adipati Pekik telah berhimpun. Mereka ingin menghadapi Mataram dan mereka tidak akan mundur. Terima kasih atas laporanmu. Aku minta kau memberikan data yang lebih kuat. Siapa saja yang berhimpun di kediaman Pangeran Pekik? Hamba Kanjeng Tumenggung Sepuh. Mereka adalah Adipati Demang, lalu Adipati Reksodono, Adipati Ronggo Lelono, Adipati Pesagi, Kyai Pati Martonegoro, Adipati Wirosobo, Patih Joyo Sentono, Adipati Joyorogo, Adipati Sanyoto, dan Adipati Tuban. Mereka telah berhimpun dan berkeputusan untuk menentang Mataram. Sepulang dari sini, kuharap jangan sampai ada yang mengikutimu. Berjalanlah menyusuri Winongan Utara. Hamba Kanjeng Tumenggung. Pasukan pemanah sudah sampai di sana. Hamba menghadap Kanjeng Tumenggung. Kuring. Bagaimana keadaan orang-orang di Pasuruan? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung Sepuh. Ternyata Adipati Renong dan Adipati Lumajang
sudah ada di Pasuruan. Mereka bertekad untuk membantu Tumenggung Kapulungan menentang Mataram. Bagus. Kalau begitu tidak ada salahnya kita merapatkan bala tentara ke dekat benteng Kadipaten Pasuruan. Terima kasih atas laporanmu, Kuring. Dan kuminta laporanmu berikutnya kutunggu di sini. Berapa besar kekuatan Pasuruan? Kanjeng Tumenggung, mereka tak lebih dari 10.000 prajurit yang sudah terlatih. Namun melihat kekuatan kita, mereka masih berada di bawah kekuatan kita. Iya. Kembalilah ke Pasuruan. Aku telah menyuruh orang-orang kita untuk mengepung wilayah Kapulungan. Seiring fajar yang merekah di ufuk timur, maka orang-orang Mataram di bawah komando Surotani mulai merangkak dan berjalan beriring-iringan. Mereka terdiri dari pasukan pilihan, prajurit-prajurit pemanah, penombak, ahli pedang dan keris. Mereka adalah prajurit yang telah terlatih di medan laga. Dalam waktu sekejap, maka Pasuruan sudah dikepung oleh orang-orang Mataram. Kanjeng Tumenggung, orang-orang Mataram telah merangsek kemari. Bagaimana Kanjeng Tumenggung? Apakah ada yang sudah melanggar batas, Kalihasan? Untuk itulah hamba kembali menghadap Kanjeng Tumenggung, di mana mereka tidak menunjukkan kekerasan. Mereka berdamai pada penduduk yang dilalui. Mereka juga sangat terlatih untuk memasuki rimba raya dan jebakan-jebakan, rongga-rongga dan jebakan-jebakan bambu runcing yang kita pasang. Ternyata dapat mereka lalui dengan baik. Iya. Kalau begitu siapkan pasukan pemanah dan penyumbit. Hamba Kanjeng Tumenggung, hamba telah siapkan semuanya. Dengarkan baik-baik Kalihasan. Selama mereka tidak memasuki pintu gerbang Pasuruan, jangan melakukan perlawanan. Tetapi kalau melanggar batas-batas kita, bunyikan meriam, kita gebuk Mataram. Orang-orang Pasuruan benar-benar terkepung, tetapi Tumenggung Kapulungan bersifat pasif dan menanti dibandingkan memapak orang-orang Mataram yang sudah menguasai medan di wilayahnya. Tumenggung Kapulungan nampak gusar. Ia berjalan ke sana kemari melihat orang-orangnya yang juga nampak resah. Pecel. Nasi pecelnya, Mas. Pecelnya, Mas. Monggo. Silakan. Pecelnya dari daun kacang, kembang turi, kecambah. Monggo, Mas. Monggo. Sinten kemawon monggo. Pecelipun enak. Monggo to, Mas. Pecelipun gurih. Kau siapa? Berani berjalan kemari di saat orang sibuk bersiaga untuk menyambut peperangan. Kemari kau. Ampun, Tuan. Hamba menawarkan nasi pecel. Barangkali para perwira Pasuruan belum makan pagi. Monggo, silakan. Ampunkan hamba. Apabila hamba bersalah, hamba mohon ampun. Kau tahu tidak? Orang-orang Pasuruan sedang dilanda kegelisahan. Dan kau begitu enaknya menawarkan daganganmu. Kemari kau. Ampunkan hamba, Tuan prajurit. Kemari, ayo. Kemari. Wah. Wajahmu manis. Kau cantik. Tapi kenapa kau hanya menjadi penjual nasi pecel? Seharusnya kau pantas menjadi gundik Kanjeng Tumenggung Kapulungan. Atau kau mau menjadi selirku? Ada apa, Kakang? Nampaknya ada makanan lezat. Ampunkan, Tuan-tuan. Tuan-tuan mau nasi pecel hamba? Aku sudah kenyang, gadis cantik. Aku tidak butuh pecelmu, tapi aku butuh dirimu. Siapa namamu, Dara Ayu? Dan dari mana asalmu? Aku sudah cukup lama tinggal di Pasuruan, tapi baru kali ini aku melihat perawan cantik dan menggendong tuna dan menawarkan nasi pecel. Kakang, apakah kau tidak tertarik dengan perawan secantik dia? Adik Gelaga Biru, kau jangan kurang ajar. Dia milikku. Kakang, selama ini apa yang menjadi milikmu adalah menjadi milikku. Begitu juga apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Dan kita selalu membagi keuntungan bersama. Dan sekarang kita akan mendapatkan sesuatu yang elok dan kau celaka. Jangan begitu, kakak. Jangan begitu. Kita bagi-bagi berkat. Bagaimana, tuan-tuan? Bagaimana? Saya buatkan nasi pecelnya. Oh, iya. Buatkan aku 5 pincu, ya. Atau kalau perlu
Serahkan semuanya pada kami. Dan kau minta berapa kepeng? Berapa ringgit? Berapa real akan kuberikan kepadamu, bocah manis. Tidak begitu, Tuan. Hamba cuma menjual nasi pecel ini 1 tekor seringgit saja. Sudahlah. Berikan saja semua itu. Kami akan beli. Akan kubayar semuanya. Jangan khawatir, anak manis. Kami akan membeli nasi pecelmu itu bukan hanya seringgit. 10 ringgit pun akan kami bayar. Tapi dengan catatan kau mau ikut dengan kami, ya? Mau tidak? Ampunkan hamba, Tuan. Ayolah. Menurut hamba, tidak pantas orang dusun seperti hamba ini melayani tuan-tuan yang terhormat. Sudah. Jangan kau dengarkan Gelagah Biru, bocah cantik. Oh iya, tadi adikku menanyakan namamu siapa. Siapa namamu? Perawan cantik. Penjual nasi pecel yang gurih, enak, manis. Aku percaya nasi pecelmu pasti lezat sekali. Apalagi dengan jari jemarimu yang lembut, dengan sikapmu yang lemah gemulai. Tentunya apa yang kau bikin pasti lezat. Ayo, buatkan untuk kami. Jangan dengarkan suara adikku Gelagah Biru. Ini, Tuan. Iya, terima kasih. Kau tadi dengar pertanyaanku atau tidak? Atau sayang sekali apabila perempuan secantik dirimu dan semuda dirimu tak bisa mendengar pertanyaanku, Perawan Ayu. Siapa namamu? Siapa? Nama hamba Lanjar, Tuan. Siapa? Lanjar? Nama yang manis sekali. Secantik orangnya. Pasti orang tuamu memberi namamu Lanjar agar kau bisa dipakai untuk merambat ular-ular dan membelit. Lanjar. Aku bisa menjadi ulat yang merambat di lanjaranmu. Tuan, Tuan jadilah hamba atau tidak? Tentu. Aku mau nasi pecelmu sekalipun perutku kenyang. Tapi Tuan jangan kurang ajar. Lanjar, aku tidak kurang ajar kepadamu. Aku hanya tertarik kepadamu dan sudah pantas kan bila laki-laki tertarik dengan perempuan cantik, Siapapun tidak akan menutup matanya apabila melihat perempuan cantik. Kau tidak senang apabila kupuji cantik, anak manis, Tapi caranya tidak begitu, Tuan. Memuji seseorang tidak seperti itu caranya. Kita manusia hidup bermasyarakat. Kita tentu saja perlu mempertimbangkan tata krama dan menunjukkan sopan santun. Hamba seorang yang miskin, hanya penjual nasi pecel. Masakan harus melayani tuan-tuan yang terhormat. Boleh aku makan tanganmu, ayolah. Jangan, Tuan. Jangan. Bau tubuhmu harum sekali, Lanjar. Kau mau ikut aku dan menjadi istriku? Jangan, Tuan. Tuan nakal sekali. Jangan. Jangan. Tuan adalah orang-orang yang terhormat. Tuan adalah orang-orang yang memiliki pangkat dan kedudukan. Tetapi sayang, Tuan tidak memiliki tata krama. Dengarlah kata-kata hamba, tuan-tuan. Pasuruan akan hancur, dan Pasuruan akan dipermalukan oleh orang-orang Mataram. Lanjar, tunggu! Lanjar, jangan lari, Kakang, mengapa kau menahanku, Adi, mengapa kau kurang ajar dengan gadis itu, Seharusnya kau jangan buru-buru. Kau seperti tidak mengetahui hati perempuan. Sayang sekali, ada makanan empuk di depan mata kita. Kau sia-siakan begitu saja. Kakang, kalau tidak kau tahan, tentu bisa kutangkap perempuan itu. Di mana tadi, Kakang? Gelagah Ireng dan Gelagah Biru terkejut sekali. Mereka terkesima karena saat memandang ke arah perempuan yang berlari itu, ternyata Dewi Lanjar telah lenyap dari hadapan mereka. Gelagah Biru, aku tidak salah lihatnya lenyap dari mataku. Kau ini memang mengada-ngada saja, Kakang. Dia pasti bersembunyi. Aku akan mencarinya. Hai, mengapa kau berlari-lari? Tuan, tolonglah saya, Tuan. Tolonglah. Ada orang yang mengganggumu. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Hingga kau lari terbirit-birit seperti ini. Tuan, orang-orang Pasuruan. 2 orang prajurit mau memaksa saya. Mereka memaksa saya, Tuan. Aku akan menghadapi mereka. Jangan takut, aku akan melindungimu. Panggil namaku Kuring.
Aku penduduk biasa. Jangan takut. Aku tak sebengis orang-orang Pasuruan. Percayalah, sekalipun aku cukup lama di Pasuruan ini, tapi aku tidak seperti mereka. Tuan, tolonglah saya. Tolonglah saya. Mereka kemari, Tuan. Lanjar! Lanjar! Keluar kau! Ayo keluar! Lanjar! Kuring hanya mencibir sinis saat memperhatikan Gelagah Biru dan Gelagah Ireng berjalan pontang-panting melongok ke sana kemari mencari Dewi Lanjar yang bersembunyi di belakangnya. Di sana, apakah kau tidak tahu ada seorang gadis yang lari kemari? Ya, apakah kau tidak melihat ada seorang perawan yang lari ke sini? Tuan Gelagah Ireng, Tuan Gelagah Biru. Mengapa tuan-tuan mencari Lanjar? Ternyata kau mengetahui nama kami. Siapa kau sebenarnya? Hamba ini penduduk biasa, tuan-tuan. Dari kecil hingga besar tinggal di Pasuruan. Bagaimana hamba tidak mengenal Tuan Gelagah Biru dan Tuan Gelagah Ireng? Nama hamba Kuring, Tuan. Bagus. Bagus kalau begitu. Terima kasih karena kau mengenal kami. Tetapi aku tidak ingin kau menghindari masalah ini. Ayo, kau sembunyikan di mana gadis cantik yang lari kemari. Kulihat tadi ia berbincang-bincang denganmu. Tuan Gelagah Ireng, mungkin Lancar telah lari dari sini. Tadi memang sempat bercakap-cakap dengan hamba sebentar. Tapi dia sudah lari barangkali, Tuan. Kuring, kau jangan kurang ajar. Aku bisa membunuhmu jika kau kucing-kucingan denganku. Tunjukkan di mana ia bersembunyi. Tuan, saya tidak tahu. Dari tadi dia lari ke sana, Tuan. Kau jangan mengecohku, Kuring. Aku tidak suka. Tunjukkan. Berani sekali kau. Kakang, hajar dia. Kuring, kau nampaknya menantang kami, ha? Dan kau lancang berani menangkis tamparanku. Baiklah, kalau itu yang kau mau dan kau masih tetap menyembunyikan perawan itu, ayo rasakan ini. Tuan, katakan lekas. Ayo, katakan jika kau tidak ingin mati. Hah? Lekas katakan di mana gadis itu. Sungguh, Tuan, sungguh mati. Saya tidak tahu di mana Lanjar berlari. Kurang ajar. Kau sudah babak belur, tapi masih juga membisu. Tidak mau menjelaskan di mana perempuan itu, ha? Kau jangan membuatku semakin marah, Kuring. Tuan, untuk apa saya berbohong pada tuan-tuan? Dan untuk apa pula saya menyembunyikan seorang gadis, Tuan? Bagus. Kalau kau memang tidak mau menyebutkan di mana Lanjar lari, bagus. Orang sepertimu memang pantas untuk menerima ini. Gelagah Ireng benar-benar tidak sabar. Ia menghunus pedangnya, namun bersamaan itu Kuring sudah berlari melesat menyelamatkan diri. Gelagah Ireng dan Gelagah Biru geram sekali, berusaha mengejar. Tetapi mereka sia-sia, sebab Kuring telah menyelinap di dalam semak belukar. Sementara itu, Dewi Lanjar yang telah berlari meninggalkan desa itu sampai di suatu tempat, dan ia menabrak seperti sebatang kayu mati. Ia merangkul dan bersandar pada kayu kering itu. Mereka mengejarku. Mengapa kau berlari, anak manis? Ya, aku memang sudah tidak pantas menjadi manusia. Aku memang sudah seperti pohon yang mati, Lanjar. Kau siapa yang nggak tahu namaku? Kau harus berjanji padaku, Dewi Lanjar. Janji? Janji untuk apa? Kau tidak perlu sembunyikan sesuatu dari hadapanku. Aku akan menyelamatkanmu dari kejaran dua prajurit gila itu. Tapi kau harus berjanji untuk menolongku. Nah, menyingkirlah. Mereka sudah datang. Hop, hop. Gelagah Ireng dan Gelagah Biru terkejut sekali saat ia melihat seorang lelaki yang bertopeng hitam. Lelaki yang berdiri tegak bagaikan tonggak jati yang mati itu pun nampak memperhatikannya dari balik topengnya. Sementara Gelagah Biru melirik Dewi Lanjar yang menyelinap di semak belukar. Kalian prajurit-prajurit gagah, untuk apa mengejar-ngejar perempuan? Pasuruan dalam keadaan genting. Tidak pantas kalian berbuat seperti itu. Hei, apa pedulimu, gembel jelek? Manusia bertopeng, jangan ikut campur dengan urusan kami, ha? Kuperingatkan pada kalian. Kalau kalian ingin selamat, dengarkan kata-kataku. Kalian tidak perlu mengejar perempuan itu karena perempuan itu adalah hakku. Mulutmu lancang, gembel bertopeng. Aku akan mencincangmu. Bagus sekali. Kalian memang pendekar-pendekar ampuh.
yang selalu menghunus pedang karena perempuan. Tapi kuperingatkan sebelum terlanjur. Lebih baik kalian pikirkan kadipatenmu. Pertahankan kekuasaanmu sebelum kalian celaka di tanganku. Jangan sombong. Lelaki bertopeng jelek. Aku akan membunuhmu. Kolo Cokro begitu gigih menghindari sabetan-sabetan pedang kedua kesatria itu. Gelagah Ireng dan Gelagah Biru tidak mengenal ampun. Mereka membabatkan pedang mereka yang amat tajam hingga seringkali berbenturan dan menimbulkan percikan-percikan api. Kolo Cokro dengan manis menghindar ke sana kemari, serong kanan, membungkuk ke depan, lalu menyamping kiri, melompat melenting-lenting indah, bagaikan burung serikatan mencari mangsanya. Kuperingatkan pada kalian, sia-sia kalian melawanku. Aku bisa menunjukkan pada kalian dalam sekali gebrakan kalian akan mampu. Tapi sayang, apabila kalian mati, karena Paman Kapulungan masih membutuhkan tenaga kalian. Pemimpinmu yang pengecut itu harus kalian bantu. Kalau kalian mengabaikannya, ia bisa lari pontang-panting terkencing-kencing. Ku minta mundurlah dari hadapanku. Dan urungkan niat busuk kalian untuk memperkosa perempuan itu. Gembel bertopeng hitam. Siapakah dirimu? Hingga tahu junjungan kami, ha? Dan apa urusanmu hingga sampai di sini? Pakaianmu compang-camping, tetapi ku akui gerakan-gerakanmu hebat dan kau bisa menghindari semua serangan kami. Lekaslah mundur dari hadapanku sebelum kepalamu kuhancurkan. Apabila kalian tidak mau mendengarkan peringatanku, aku tidak mengulangi peringatanku. Omong kosong. Aku tidak takut padamu. Rasakan ini. Gelagah Ireng dan Gelagah Biru terkejut sekali ketika menerima sambaran tangan Kolo Cokro. Mereka lemas tak berdaya dan saling pandang melihat Kolo Cokro yang meninggalkan mereka. Aku berterima kasih padamu. Kau telah membantuku. Siapa namamu? Kau tidak perlu tahu siapa namaku. Tapi sekarang aku ingin agar kau menuntunku ke Istana Tengkorak. Maaf. Dari hawamu, dari siapa dirimu? Dewi Lanjar. Jangan sembunyikan sesuatu dari mataku. Aku cukup lama prihatin dan melakukan samsara siang dan malam. Aku pun sedang berpuasa tidak menyentuh perempuan. Nah, aku mohon janganlah merahasiakan dirimu. Kau adalah utusan setia Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Kau tidak perlu berbasa-basi dan tidak perlu menutupi dirimu. Engkau tahu siapa diriku. Kalau kau tidak mengakui siapa dirimu, akan kubelejeti tubuhmu satu persatu. Kau mau kupermalukan di hadapan binatang-binatang liar di tengah hutan ini? Kolo Cokro? Nah, itu yang aku harapkan. Aku senang sekali apabila kau berterus terang. Untuk itu bimbinglah aku. Ajaklah aku ke Istana Maut, ke Istana Tengkorak, di mana Edi Sekarwadi bertahta sebagai penguasanya. Kolo Cokro, apa maksudmu? Aku adalah manusia prihatin yang ingin mendapatkan tataran ilmu tertinggi. Dewi Lanjar, aku minta bantuanmu. Jangan sampai membuatku murka. Aku tahu kelemahanmu, Lanjar. Sudahlah, hentikan sandiwaramu. Ayo ikut aku ke Gua Kijang. Kolo Cokro, jangan membantah. Sekali sambar, tangan Kolo Cokro mencengkram baju Dewi Lanjar, lalu tangan kirinya memegang bahu perempuan cantik itu. Matanya menyala-nyala. Bau mulutnya yang sangat busuk itu menyapu hidung Dewi Lanjar. Dewi Lanjar, aku hanya ingin kerjasamamu. Kau berhutang padaku. Kolo Cokro, aku ingin memberikan pelajaran pada orang-orang Pasuruan. Tapi mengapa kau menjebakku? Jangan salahkan orang lain, Dewi Lanjar. Sekarang hitam dan putihmu ada di tanganku. Kalau kau tidak ingin dipersalahkan oleh Nyai Roro Kidul, ikutlah aku. Kau harus ikut aku. Aku harus ikut denganmu. Lalu bagaimana dengan tugas-tugasku? Aku akan membantu tugas-tugasmu. Tapi sebelumnya, ayo, kau harus ikut aku ke Gua Kijang. Dewi Lanjar tidak bisa membantah apa yang diinginkan Kolo Cokro, sebab ilmu Cokro Tali Murdo benar-benar menjeratnya dan tak mampu ia melepaskan jeratan lelaki itu. Kolo Cokro akhirnya menyeret perempuan itu. Keduanya kemudian melesat, melayang menuju ke Gua Kijang. Sementara itu di Istana Sedekari, Panembahan Kawis Guo menghadap Susuhunan Kiri setelah dipanggil oleh Sang Ratu Ayu.
Dimas Panembahan. Hamba Kanjeng Susuhunan. Wigati apa? Hingga hamba dipanggil dalam pasewanan ini. Hamba siap mendengar sabda Kanjeng Susuhunan junjungan hamba. Mungkin aku sudah tidak kuat lagi. Purbawaseso kuserahkan ke tanganmu. Aku tidak bisa berharap banyak pada keponakanmu Dimas Bekti. Aku ingin kau meneruskan perjuangan kita mempertahankan keharuman asma Allah. Kanjeng Sunan, apa yang Kanjeng Sunan maksudkan? Hamba belum mengerti, Kanjeng. Dimas Panembahan tahu, aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Kedua mataku telah rabun, dan aku sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Untuk itulah, pimpin para ulama dan kokohkan persatuan. Ya, jikalau Surabaya sudah kuserahkan semua pada ponakanmu Pekik. Untuk itu, di sedekari ini, nantinya kalau aku sudah pergi, tolong arahkan keponakanmu dengan baik. Hamba Kanjeng Sunan. Ia sudah punya pedoman hidup sendiri, hingga tak perlu mendengarkan nasihat-nasihatku. Aku sudah lelah. Aku capek, Dimas Panembahan. Kanjeng Sunan. Ya, jika tiba saatnya, aku memang harus rela melepaskan semuanya. Tidak semua yang kita inginkan terlaksana dalam hidup kita. Apa yang pernah kita lakukan belum tentu bisa dilakukan oleh anak cucu kita. Biarlah sejarah menceritakan sendiri apa yang pernah terjadi. Kanjeng Sunan, saya akan berusaha menjalankan amanat Kanjeng Sunan. Tapi hamba barangkali tidak layak menerima amanat agung ini, Kanjeng. Namun hanya karena kebesaran dan keharuman Kanjeng Sunan, maka hamba akan berusaha untuk melaksanakannya. Jangan ragu-ragu, Dimas Panembahan. Tuhan akan menyertaimu. Ia akan senantiasa membimbingmu. Hamba Kanjeng Sunan, semoga doa restu ini senantiasa menyertai hamba. Apabila suatu ketika ada orang yang tidak menyukai apa yang kita lakukan ini, kuharap kaulah yang mengalah. Tapi siapa yang menundukkanmu dan mengaruh biru keberadaanmu, ia akan kualat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hal ini. Panembahan Kawis Guo menghaturkan sembah di hadapan Raja Giri yang agung. Ia terharu sekali menerima sabda lelaki tua itu. Sementara itu, Kolo Cokro dan Dewi Lanjar sudah sampai ke Goa Kijang. Goa itu seperti lubang sumur sedalam 6 depa, kemudian memiliki lorong-lorong yang menyesatkan. Di dalam gua itu penuh stalaktit dan stalagmit. Akar-akar sulur pun berkelantungan, menghiasi langit-langit gua. Kolo Cokro, mengapa kau mengajakku ke sini? Dewi Lanjar, kau lebih mengetahui apa yang kuinginkan. Dan aku senang bisa bertemu denganmu. Aku tidak suka kau berbohong dengan orang-orang di Pasuruan. Kalau Kanjeng Ratu tahu, aku bisa mendapat murkanya, Kolo Cokro. Aku tahu Kanjeng Ratu Kidul. Aku mengerti Lanjar. Ia tidak akan murka padamu. Jikalau murka, biarlah ia murka kepadaku. Sekarang tunjukkan kepadaku dan bawalah aku ke Istana Tengkorak, ke Istana Maut, di mana aku bisa menemukan Raja Wali Api. Hanya kau yang bisa menuntunku ke sana. Sebab selama ini aku sudah mencari jalan yang terbaik, tapi aku tidak mampu. Kolo Cokro, untuk menemukan Raja Wali Api, kau harus memenuhi persyaratan yang berat. Itulah yang menyebabkan aku datang padamu dan mengajakmu kemari. Kau sudah tahu syarat-syaratnya? Iya. Kau harus menyediakan sepasang bayi kembar yang dilahirkan oleh perempuan Sunti, di mana ia baru pertama kali melahirkan. Aku tahu itu, Lanjar. Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi aku belum mendapatkannya. Dan sebagai jalan pintas, hanya kau yang bisa menolongku. Semula aku ingin sowan di dasar Laut Selatan, tapi kebetulan jikalau kau hadir di sini dan kau menyamar sebagai seorang penjual nasi pecel, di mataku, aku tidak bisa kau tipu. Kolo Cokro,
Jikalau kau memaksaku, maka aku tidak bisa berbuat banyak. Lekaslah katakan, apa yang harus aku lakukan, Lanjar? Apa? Kita harus menyusuri Gua Kijang ini. Menyusuri lorong-lorong gua ini? Ya, kau tidak boleh tersesat dengan lekuk-liku gua ini. Kau harus berjalan mengikuti lorong-lorongnya. Dewi Lanjar, terowongan gua ini sampai ke Beledukuwu. Apakah kau tidak menyadari hal itu? Untuk itulah aku beritahukan kepadamu. Karena kau ingin mencari jalan pintas, maka kau harus mengikuti relung-relung gua ini. Sampai ke Beledukuwu. Gua Kijang ini memiliki lubang-lubang yang menyesatkan, dan aku tidak boleh tersesat. Iya, lakukanlah jika kau ingin berhasil. Jika tidak, lebih baik kau mundur dan pergi dari sini. Tapi tolong lepaskan ikatanmu. Jangan kau mencencang aku hingga aku tidak bisa kembali untuk sowan kepada Kanjeng Ratu. Aku tidak akan melepaskanmu sampai akhirnya tujuanku berhasil. Berjalanlah. Kolo Cokro dan Dewi Lanjar menyusuri relung liku Gua Kijang yang sangat panjang. Di dalam Gua Kijang itu gelap sekali. Hanya warna batu-batuanlah yang memantulkan cahaya dari terowongan itu. Mereka terus berjalan dan terus berjalan. Sementara itu, orang-orang Mataram yang meninggalkan Winongan kini merangsek dan terus mengepung Pasuruan di bawah komando Tumenggung Surotani. Pasuruan semakin gemetar. Setelah perang dingin terjadi dan ketegangan memuncak, maka meletuslah peperangan terbuka antara orang-orang Mataram dan orang-orang Pasuruan. Mereka meluncurkan anak panah, tombak, bedil, dan senjata api yang lainnya. Pertempuran pun semakin sengit. Aku sendiri yang akan menangkap Tumenggung Kapulungan. Hamba Kanjeng Tumenggung, hamba akan pimpin anak buah hamba, dan hamba akan memegang komando. Aku akan menusuk dari dalam. Jangan khawatir, aku akan menyeret Kapulungan supaya bertekuk lutut. Lepaskan meriam, tembakan! Ayo! Hancurkan! Hancurkan! Ya, aku memang akan menghancurkanmu, Kapulungan. Nampaknya kau cukup tebal mengenakan sirah wajah. Tapi jangan panggil aku Surotani jika tidak bisa meringkusmu. Kakang Surotani, maafkan aku apabila aku harus mengangkat senjata kepadamu. Iya, itu namanya kesatria sejati. Ayo, bersiaplah. Aku akan menangkapmu hidup-hidup. Maafkan aku, Kakang, apabila aku tidak berada di pihakmu. Biarlah pertempuran ini menjadi saksi bahwa kita masing-masing punya harga diri dan punya hak untuk memilih. Ku peringatkan, Kapulungan, sebelum semuanya terlanjur, aku masih bisa menghentikan peperangan ini, dan aku bisa memaafkanmu, dan aku bisa mengampunimu jika kau mengakui Mataram dan kau kibarkan panji-panji merah, hitam, dan putih. Kalau kau tidak mendengarkan peringatanku, apa boleh buat? Terpaksa pedang ini yang berbicara. Bersiaplah, cabutlah pedangmu, dan mari kita bertanding sampai titik darah penghabisan. Kakang Surotani, jika hidup kita berakhir di ujung pedang, userahkan semua ini kepada Gusti Allah. Majulah, majulah, Paman. Kakang, maafkan aku. Bersiap-siaplah, Kakang. Hei, pengecut! Jangan lari kau! Oh, Rekso, kejar Adipati Renong. Aku akan mengejar Adipati Majang. Baik, alap-alap. Dengan sigap, Baurekso mengejar Adipati Renon yang melompat dan melarikan diri, sementara alap-alap mengejar Adipati Lumajang. Dalam pertempuran yang sengit, mereka saling kejar-mengejar, saling menikam dan saling menebas. Paman Renong, kau akan lari kemana? Baurekso. Ya, Paman. Sekali lagi kuperingatkan, apabila kau mengakui kekuasaan Mataram, barangkali aku bisa memaafkanmu dan ulurkan kedua tanganmu biar kurangket dan kugiring ke Mataram. Baurekso,
Aku seorang prajurit. Jikalau kau dan Surotani menyuruhku mengulurkan tangan, nungginglah dulu. Iya. Ngecut, dia melarikan diri. Biarlah, akan kubiarkan. Tapi jangan kira jika kau bisa meloloskan diri, prajurit-prajurit akan menghadangmu Lumajang. Anari pengecut. Apa? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba terpaksa mengundurkan diri dari peperangan yang makin dahsyat di Pasuruan. Paman Majang, lalu bagaimana dengan Paman Kapulungan? Apakah dia selamat? Ampunkan hamba, Pangeran. Beliau masih bertarung melawan Tumenggung Surotani. Baik, akan kukirim orang-orangku ke Pasuruan. Dan kuharap Paman bisa berlindung. Aku tidak bisa menjamin keselamatan Paman di sini. Ada baiknya jika Paman Majang pergi ke Sedekari. Berlindunglah di sana. Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon diri. Bagaskoro, hamba Kanjeng Pangeran. Kirimkan bala bantuan ke Pasuruan dan tambah pasukan. Hamba Kanjeng Pangeran. Orang-orang Tumenggung, Ronggo Lelono sudah menuju ke sana setelah mendengar dentuman meriam. Perkuat pertahanan di seluruh benteng Surabaya. Pos-pos penjagaan harus diperketat. Hamba Kanjeng Pangeran. Paman Kapulungan, pedangmu telah terlepas. Sekali lagi kuperingatkan kepadamu, menurutlah padaku, maka pertempuran di sini akan kuhentikan. Tapi jika kau tidak menurut, jangan salahkan aku apabila kau cedera dengan pedangku ini. Kanjeng Tumenggung. Ayolah, katakan. Jikalau Pasuruan angkat tangan pada Mataram dan kibarkan panji-panji merah, hitam, putih, maka kau dan seluruh rakyatmu akan selamat. Tapi jika kau masih keras kepala, aku tidak tahu kemana seluruh harta bendamu dan rakyatmu. Kau sendiri, aku tak bisa menjamin keselamatanmu. Kanjeng Tumenggung. Galiasem. Kaukah Tumenggung Agul-Agul Pasuruan? Galiasem, iya. Junjunganmu memanggil Galihasem. Kau tentu sudah tidak asing lagi denganku, Galihasem. Ayolah, jika kau ingin membela junjunganmu, majulah. Bagus sekali. Ayo, majulah. Setelah kau menghunus pedangmu, kenapa kau ragu-ragu melangkah? Ayo, hadapi. Akulah Tumenggung Surotani, orang utama Mataram, yang membawa panji-panji merah, hitam, putih. Ayo, majulah. Galihasem menggeram. Dia memutar-mutar pedangnya dan mengambil langkah-langkah pasak bumi. Tumenggung Surotani sejak tadi bersiaga dengan senyuman sinis. Tumenggung Surotani berhadapan sendiri dengan Tumenggung Kapulungan. Mereka bertarung hingga Tumenggung Kapulungan terdesak, hingga pedangnya terlepas dari tangan, dan pada saat yang terjepit itulah muncul Galihasem, Agul-Agul Pasuruan. Hebat, hebat. Pusaka ini akan mengakhirimu. Ayolah Galihasem, Agul-Agul Pasuruan, hadapi aku Tumenggung Surotani. Jangan hanya memutar-mutar pedangmu, majulah. Kau tidak tahu diri. Kau menginjak-injak harga diriku. Sekalipun kau lebih tua, aku akan memenggal kepalamu, Tumenggung Surotani. Tak kusangka kalau sehebat itu permainan Surotani, pantas dia menjadi panglima perang. Mudah-mudahan Galihasem mampu menghadapinya. Permainan pedang Galihasem juga kelihatan hebat dan mumpuni. Kesempatan baik. Kesempatan ini harus kupergunakan untuk mengundurkan diri. Galihasem yang menghadapi Surotani, aku harus menyingkir. Ya. Ampunkan hamba, Kanjeng Ratu. Hamba Adipati Renong menghadap.
Sembah pangabekti hamba haturkan. Sembah pangabekti paman saya terima. Hamba juga mengaturkan salam dan sembah pangabekti Kanjeng Ratu. Salam dan sembah pangabektimu saya terima. Paman Majang, ada wigati apa? Ampunkan hamba. Hamba berdua ingin sowan Kanjeng Sinuwun. Nampaknya wigati sekali. Apakah harus disampaikan Ingkang Sinuwun? Benar Kanjeng Ratu. Hamba ingin menyampaikan masalah pelik ini hanya pada Ingkang Sinuwun. Sebab kami takut masalah ini tidak diketahui junjungan hamba. Perkenankan hamba berdua menghadap, walaupun hanya sekejap. Sudah cukup lama kami harus menjaga ketenangan Ingkang Sinuwun. Kanjeng Ratu. Maafkan saya Paman Renon. Paman Renon tidak bisa menemui Kanjeng Sunan. Kanjeng Sinuwun sedang sakit. Tapi ampunkan hamba, Nyai Ayu. Hamba benar-benar ingin menyampaikan berita di mana Kanjeng Sunan harus mendengar berita ini. Apakah tidak bisa kuwakili? Kalau itu memang sangat penting, sampaikanlah padaku. Hamba ingin menyampaikan bahwa orang-orang hamba telah binasa. Renon dijarah raya oleh orang-orang Mataram. Demikian pula dengan Majang, Nyai Ayu. Moga-moga Gusti Ayu bisa menyampaikan masalah ini pada Kanjeng Sunan. Hamba berdua mohon perlindungan. Kalau begitu masalahnya, tunggulah di sini. Paman Majang, Paman Renon, saya akan sampaikan masalah ini pada Kanjeng Sinuwun. Aku tidak bisa memberikan apa-apa, Nyai. Tolong, beritahukan pada mereka, temui Adimas Panembahan. Dan satu hal, jika pengikut Renon dan Majang banyak, lebih baik mereka membangun kembali reruntuhan di Gresik. Kanjeng Sunan, jadi Kanjeng Sunan mempercayakan kepada Adimas Panembahan membangun kembali kota Gresik. Apa mau dikata? Aku tidak mau di Surabaya atau di Sedekare ini timbul persoalan besar antara Mataram. Sudah sering kukatakan, aku tidak mau saling bertentangan dan pertumpahan darah. Hamba akan mengutus prajurit menuju ke Giri. Hamba akan sampaikan amanat Kanjeng Sunan. Aku sudah menyerahkan semua ini pada Adimas Panembahan. Aku yakin ia bisa mengatur dengan baik. Aku percaya kepadanya, walaupun entah apa yang akan dilakukan anakmu Peki. Kanjeng Sinuwun, mudah-mudahan apa yang dilakukan anak kita membawa nama baik Kanjeng Sinuwun. Ya, mudah-mudahan begitu. Semua orang tua juga berharap agar anak-anaknya bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa, agar semua anak kita bisa membawa nama baik dan keharuman orang tua. Sudahlah, sampaikan pada Renon dan Majang. Sampaikan agar mereka menemui Adimas Panembahan. Ku terima kehadiran mereka, namun tidak di sini. Kalau ada yang membangun kebajikan, aku percaya tak ada yang menentang mereka. Jadi hamba berdua harus menemui Kanjeng Panembahan di bukit. Iya, itu yang disampaikan Ingkang Sinuwun. Jikalau kalian keberatan, Ingkang Sinuwun tidak bisa menerima paman berdua di sini. Lebih-lebih paman berdua membawa banyak pengikut. Terima kasih atas kebijaksanaan Kanjeng Sinuwun. Kami berdua dan pengikut kami akan segera menemui Kanjeng Panembahan. Maka demikianlah para pelarian yang datang dari Renong, Lumajang, Tuban, Mojo Agung, dan tempat-tempat yang dijarah rayah oleh Mataram. Mereka lari menemui Kanjeng Sunan Giri, dan mereka dipersatukan oleh Panembahan Kawis Guo di bukit. Kanjeng Pangeran, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Menurut para prajurit yang telah hamba sebarkan, banyak rongga-rongga jebakan, banyak rintangan-rintangan yang ditempatkan oleh orang-orang Mataram. Kita tidak bisa memasuki Pasuruan. Jahanam. Mereka benar-benar licik. Aku tidak bisa tinggal diam. Kanjeng Pangeran, apabila prajurit-prajurit kita kirimkan, akibatnya bisa fatal sekali. Mereka akan pulang tinggal nama. Sebab jebakan-jebakan orang-orang Mataram sangat membahayakan. Prajurit-prajurit mereka yang terlatih, pemanah, penyumpit, semua ditempatkan di daerah jebakan. Apabila orang-orang kita lepas dari jebakan songga dan lubang-lubang maut, aku mendengarkan nasihatmu. Kita mundur. Ayolah,
Katanya kau mau memenggal kepalaku, Galih Asem, ha? Cukup lama kita bertarung, tapi sedikit pun kau tidak bisa menyentuh tubuhku. Ayo, tunjukkan semua kemampuanmu sebelum pedangku bersimbah darahmu, ha? Sombong sekali kau Surotani. Aku sedikit pun tidak akan mundur walau kau sakti mandraguna. Rasakan ini. Galih Asem terkesima dengan sekali tebas maka lengan kirinya patah dan menggelinding di tanah. Darah mengucur dari tubuhnya. Ia mencoba untuk bertahan dan Tumenggung Surotani melompat undur dan berkacak pinggang memperhatikan. Galih Asem merintih menahan geram, memandang tangannya yang telah jatuh ke tanah. Galih Asem, nampaknya tulangmu tidak cukup kuat untuk menerima tebasan pedangku. Sekarang tunjukkan padaku. Kebas leherku dan persembahkan pada junjunganmu, ha? Jahanam kau. Iya, aku akan berlaku keras apabila kata-kataku tidak diindahkan. Dan kau bisa membalasku, Galih Asem. Tak ada gunanya kau memandangi tanganmu yang telah jatuh ke tanah. Ayo, tunjukkan padaku sisa-sisa tenagamu. Dan kau cukup ngeri karena junjunganmu pun bersikap pengecut, ha? Mana Kapulungan, ha? Dia sungguh licik karena telah meninggalkanmu sendiri, ha? Kurang ajar. Aku akan mencincangmu. Sudahlah Galih Asem, lebih baik kau selamatkan dirimu. Jangan sampai kau kehabisan darah. Aku rela mati. Aku rela mati, Paman Surotani, sekalipun aku kalah. Dan saat ini kau patahkan tangan kiriku. Namun, aku tidak menerima kekalahan ini. Aku tetap prajurit sejati. Oh, prajurit sejati. Hah? Tolonglah dan selamatkanlah dirimu sendiri. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Aku memberikan kesempatan padamu untuk menyelamatkan diri. Tumenggung Surotani, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Aku lebih baik mati daripada menanggung malu. Oh, baiklah. Kalau itu memang kau inginkan, terimalah ini. Setelah Tumenggung Surotani menjatuhkan pedang Galih Asem, maka perwira Mataram itu pun melompat meninggalkan prajurit sejati yang bersimbah darah itu. Tubuh Galih Asem sempoyongan tak berdaya. Darah masih mengalir dan mengental dari lengan kirinya yang telah patah. Jahanam, mengapa ia tidak mau membunuhku? Di mana tadi? Di mana? Galih Asem, ku peringatkan kepadamu. Sampaikan pada junjunganmu, sebab kaulah yang tahu persembunyiannya. Jikalau kalian mengibarkan panji-panji merah hitam putih, maka aku akan menghentikan prajurit-prajuritku. Sebaliknya, kalau kalian masih bersifat pengecut dan tidak mau mendengarkan perintahku ini, Pasuruan akan kubumi hanguskan. Selamat tinggal Galih Asem. Nikmati kesengsaraanmu. Aku akan menghadapi yang lain yang masih bersifat keras kepala sepertimu. Tumenggung! Tumenggung! Gagah Biru, bagaimana? Kita sudah tidak ada waktu lagi. Kanjeng Tumenggung, sekarang terserah pada Kanjeng Tumenggung. Galih Asem melindungiku, dan ia bertarung dengan Surotani. Ia memang perkasa, perwira yang hebat, panglima perang yang hebat. Kuakui itu. Kanjeng Tumenggung, jika Kanjeng Tumenggung ingin bersembunyi, sumangga. Tetapi Gagah Biru dan kawan-kawan tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Moso borong Gagah Biru. Lanjutkan pertarungan sampai prajurit kita habis. Sampai pertahanan kita berakhir. Namun ku minta, lakukanlah gerakan-gerakan rahasia. Kita tidak bisa melakukan peperangan terbuka. Kanjeng Tumenggung, kita ini prajurit-prajurit sejati. Kita tidak boleh begitu. Hamba tidak bisa berlaku pengecut. Hamba akan tetap menentang orang-orang Mataram. Alap-alap, kau memang hebat. Tetapi aku Gelagah Ireng tidak akan mundur sedikit pun sampai tetes darah penghabisan. Tidak sia-sia aku sebagai wira yang berguna. Aku akan membabatmu Gelagah Ireng. Dan sekarang, kau bisa mengerahkan seluruh tenagamu. Ayo, majulah, kita lanjutkan pertarungan.
Galih Asem. Kanjeng Tumenggung. Jadi, jahanam itu melepaskan tangan kirimu? Kanjeng Tumenggung, mungkin bukan tandingan hamba. Yang penting, Kanjeng Tumenggung selamat dari orang-orang itu. Ayo masuk. Akan kubantu untuk merawatmu. Baru saja Gelagah Biru dari sini. Ia kembali ke medan laga. Tolong babatkan lengan kiri hamba. Berbaringlah. Ayo. Berbaringlah di bilik. Aku akan mengambilkan obat untuk lengan kirimu. Dengan cekatan, Tumenggung Kapulungan menolong Galih Asem. Segera ia bebat lengan kiri Galih Asem yang telah putung. Darah masih mengucur dan masih mengental. Tumenggung Kapulungan nampak ngeri sekali melihat penderitaan Galih Asem yang telah terpotong lengan kirinya. Bagaimana keadaan orang-orang kita, Kanjeng Tumenggung? Aku tahu, Galih Asem. Orang-orang kita tidak banyak terpukul mundur. Dan aku tidak bisa berbuat banyak. Orang-orang Mataram bagaikan singa lapar menerkam, menggigit, dan menerjang. Iya, hamba mengakui kekuatan mereka. Tetapi sekalipun hamba dibuat cacat, hamba tidak akan mundur, Kanjeng Tumenggung. Ya, kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Bala bantuan dari Surabaya kembali. Sebab tidak berani menerobos jebakan-jebakan yang dipasang orang-orang Mataram di sekeliling kita. Ya, kita kalah cerdik. Mengapa beberapa waktu yang lalu kita biarkan mereka dengan bebas memasang songgah? Seharusnya kita mengganggu mereka agar tidak sempat membuat rintangan dan jebakan-jebakan di seluruh Winongan. Bahkan seluruh Pasuruan telah mereka kepung. Sudahlah, jangan kau pikirkan. Yang lebih penting sekarang, pikirkanlah dirimu. Kau harus selamat. Aku tidak mau kehilangan kau. Bagaimanapun juga, aku masih memerlukanmu, Galih Asem. Sekalipun tangan hamba buntung seperti ini, Kanjeng, kau akan terbiasa. Aku percaya, kau masih bisa melakukan apapun, walau hanya dengan tangan sebelah. Tapi nampaknya, hamba tidak akan mampu melakukan apa-apa lagi, Kanjeng. Hamba telah menjadi sampah. Jangan putus asa, Galih Asem. Adakah saranmu untukku? Untuk masalah Pasuruan ini? Kanjeng Tumenggung, satu-satunya harapan kita telah pupus. Orang-orang Surabaya tidak bisa kemari. Kita harus menghadapi Mataram sendiri. Aku juga menyesal. Paman Renong dan Paman Majang telah melarikan diri. Mereka kabur meninggalkan kita. Lalu bagaimana dengan anak buah mereka? Mati. Mereka tewas di mata pedang. Kita benar-benar bisa musnah kalau seperti ini. Peperangan makin berkobar, Galih Asem. Bagaimana jika aku menyerahkan diri dan mengibarkan panji-panji Mataram? Tidak, jangan Kanjeng Tumenggung. Hamba telah mengorbankan segalanya untuk Pasuruan. Dan sekarang Kanjeng Tumenggung akan menyerahkan diri. Itu tidak mungkin, Kanjeng. Lalu bagaimana? Daripada orang-orang kita tewas, lebih baik kita mengambil jalan yang terbaik sebelum semuanya terlambat. Kanjeng Tumenggung, jikalau Kanjeng Tumenggung ingin menyerahkan diri, bunuhlah hamba terlebih dahulu. Hamba tidak tega melihat orang-orang Pasuruan bertekuk lutut di bawah orang-orang Mataram. Kita perlu menyelamatkan orang-orang kita, Galih Asem. Aku tidak tega melihat anak-anak dan perempuan menjerit-jerit pontang-panting mencari perlindungan. Tapi untuk apa hamba berkorban jikalau hanya untuk menyerah? Tidak, sampai mati pun, sampai mati berkalang tanah pun, hamba tidak akan menyerah, Kanjeng. Galih Asem, kita harus mencoba menerima kenyataan ini. Kita kalah. Kita belum kalah, Kanjeng Tumenggung. Kita belum kalah. Tapi kenyataannya semua terpukul mundur. Pontang-panting dan lari tunggang langgang. Aku sendiri tidak mampu berbuat banyak. Aku telah kalah. Mengapa Kanjeng Tumenggung putus asa? Mengapa berkeluh kesah di depan hamba? Baik, hamba akan maju. Galih Asem, berbaringlah. Kau tidak perlu begitu. Percuma hamba beristirahat, Kanjeng. Percuma jikalau akhirnya toh akibatnya sama. Kanjeng Tumenggung, sebelum Kanjeng Tumenggung menyerahkan diri pada orang-orang Mataram, habisilah hamba. Hamba tak mau melihat prajurit-prajurit Pasuruan mengangkat tangan di atas kepala, merunduk sambil berjalan merangkak di depan orang-orang Mataram. Bunuhlah hamba, Kanjeng. Cabutlah pedang hamba dan potonglah kepala hamba, Kanjeng. Tidak,
Aku tidak akan pernah membunuh orang kepercayaanku. Hamba tidak pantas untuk dipercaya lagi. Hamba lebih baik mati. Hamba harus mati. Cabutlah pedang hamba, atau Kaliasem, hamba lebih baik mati daripada menanggung malu, Gusti. Sekalipun dengan payah, Galih Asem mencoba bangkit dari pembaringan, namun Temenggung Kapulungan melotot dengan menahan dadanya. Galih Asem beringas dan menggeram bagaikan singa kesakitan. Lebih baik hamba mati daripada menanggung malu. Tolong, bunuhlah hamba, Kanjeng. Bunuhlah hamba. Kaliasem, aku masih memerlukanmu. Sekalipun tanganmu putung, aku masih memerlukanmu. Kau mendengarkan aku, Kaliasem? Kanjeng, hamba sudah tidak berguna lagi. Hamba tak mau melakukan apa-apa lagi. Sekalipun begitu, hamba tidak rela apabila melihat prajurit-prajurit Pasuruan mengangkat tangan dan berjalan merangkak di hadapan orang-orang Mataram. Bunuhlah hamba, Kanjeng, sebelum Kanjeng Temenggung menyerahkan diri. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, Kaliasem. Menyerah atau tidak, kau tetap orangku. Dengarkan baik-baik. Hidupmu sekarang ada di tanganku. Udahlah, lupakan harga diri, lupakan semuanya. Ingat, aku ingin mencari jalan yang terbaik. Kau mengerti? Kau mengerti? Nyawa sangat besar artinya. Bukan hanya nyawa kita, tapi nyawa seluruh Kawulo. Aku tidak ingin korban bergelimpangan lagi. Jika para perwira menghendaki, aku ingin menghentikannya. Tunggulah di sini. Aku akan segera kembali. Temenggung Kapulungan meninggalkan Galih Asem yang meringkis. Galih Asem kesal sekali. Ia menancapkan pedangnya di balai-balai. Temenggung Kapulungan di malam harinya mengumpulkan perwira-perwira Mataram. Saat sidem lerep peperangan, berkumpul di sana para perwira, para panewu, para penatus, dan paneket, berkumpul di ruangan rahasia. Terus terang ini kusampaikan. Boleh kalian mengatakan aku ini pengecut, tapi aku mohon saudara-saudara sudi mendengarkan. Dan saudara-saudara, saya mohon untuk menyampaikan isi hati masing-masing. Pokoknya hamba tidak setuju apabila kita menyerah kepada Mataram. Hamba juga tidak setuju. Hamba akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Cukup! Cukup! Sekarang saya sudah tahu. Keputusan ini sekarang saya sudah tahu. Ya, kalau memang saudara-saudara ingin melanjutkan berperang, tidak apa. Aku mengikuti saudara-saudara. Tapi pikirkanlah anak-anak dan istri saudara-saudara. Jangan sampai mereka menderita karena kita terlalu berbangga dengan harga diri kita. Tapi saya tidak menuntut kemungkinan lain. Jika nanti kalian terdesak, lebih baik letakkanlah senjata. Kita tinggalkan Adipati Kapulungan dan orang-orang Pasuruan. Kita tinggalkan medan pertempuran di Pasuruan. Malam itu yang nampak hening mencekam, kita menuju ke tempat di mana Kolo Cokro dan Dewi Lanjar berada di dalam lekuk liku serta lorong-lorong Gua Kijang di telatah pegunungan Gendeng. Dewi Lanjar, sudah cukup lama kita berada di sini, namun kita belum menemukan apa-apa. Kita belum menemukan sesuatu di sini. Kolo Cokro, kau sebetulnya tampan, tapi perangmu keras sekali. Dewi Lanjar, jangan menyulut kemarahanku. Apakah aku salah? Kau sangat tampan, Kolo Cokro, tapi kau keras hati. Dewi Lanjar, sekali lagi kuperingatkan kepadamu. Jangan menyulut api di tengah kecamuk hawa panasku. Aku bisa murka dan betul-betul murka kepadamu. Seorang yang tampan sebetulnya pantang untuk marah dan murka, lebih-lebih jika bersama dengan gadis cantik. Dewi Lanjar, kau bisa menolongku atau tidak? Jikalau tidak, lebih baik kau pergi. Tapi tunjukkan dahulu kemana aku harus berjalan menuju istana Tengkorak. Kolo Cokro, adakah sedikit yang kau berikan kepadaku?
Kau sangat tampan, gagah, dan perkasa. Dalam goa ini selalu berhembus udara yang dingin sekali. Tolonglah, dekaplah aku. Tidak, kau kira kau sendiri yang kedinginan. Jika kau ingin menghilangkan hawa dingin, berdiamlah sebentar dan hiruplah napas dengan teratur, maka kau akan mendapatkan kehangatan. Salurkan hawa panas dalam tubuhmu, maka kau akan memperolehnya. Tapi membiarkan dingin menelusup dalam tubuhmu, maka kau akan menggigil kedinginan. Kalau Cokro, tidak adakah jalan yang terbaik untuk mendapatkan kehangatan selain bermeditasi dan mengatur nafas? Terserah apa maumu. Terserah kau dengarkan ucapanku atau tidak. Kau ingin minta tolong padaku, tapi kau tidak mau menolongku. Kau egois sekali. Terserah apa katamu, tapi aku ingin kau tidak terlalu banyak menuntut. Kau benar-benar egois dan mementingkan dirimu sendiri. Kalau kau tidak mau menolongku, bagaimana mungkin aku bisa membantumu? Aku telah membantumu membebaskan dari kejailan orang-orang Pasuruan, dan kau merasa tidak pernah kubantu? Tapi aku tidak minta bantuan. Aku lebih menghargai perjuangan Kuring daripada pertolonganmu yang menuntut balas budi. Siapapun yang menuntut balas budi tidak bisa dikatakan menolong sesamanya. Apa maumu? Tolong, peluklah aku. Aku terlalu kedinginan dan tidak mampu menghadapi hawa goa. Angin berhembus kencang dari terowongan ini, dan aku yakin ada lubang yang menganga yang tidak jauh dari sini. Tolonglah aku, Kolo Cokro. Permintaan yang lain? Hanya itu, Kolo Cokro. Aku tidak bisa. Kenapa? Hanya mendekatku, hanya memelukku. Aku tidak bisa, Dewi Lanjar. Jangan memaksaku. Aku tidak mempunyai permintaan lain selain permintaan itu, Kolo Cokro. Tolonglah aku. Bantulah aku. Tapi aku tidak bisa, Dewi Lanjar. Aku tidak bisa memelukmu. Aku tidak bisa mendekatmu. Mengapa begitu? Aku tidak bisa. Hanya itu jawabmu. Tidak bisa, dan tidak bisa. Tidak adakah kata-kata lain yang lebih manis, Kolo Cokro? Aku tidak bisa, Dewi Lanjar. Jangan memaksaku. Kolo Cokro, kalau kau tidak mau mendekatku, bagaimana jika aku yang memelukmu? Kolo Cokro semakin tidak berkutik saat Dewi Lanjar menghampirinya. Hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Andaikan hal itu terjadi beberapa waktu yang silam, Kolo Cokro memandang Dewi Lanjar dengan mata menyala-nyala. Nah, apa yang akan terjadi di antara mereka? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.